Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring salam dan doa semoga sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa, dan semoga pula sore yang indah ini senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sejati yang Allah muliakan, di belakang saya ini ada tanaman bambu kuning. Kebetulan bajunya juga kuning, kaosnya ini kuning. Saya amati dari kemarin ada banyak daun bambu yang mengering dan berguguran karena memang saat ini kondisinya sangat panas. Kalau tadi saya lihat di layar HP, suhu saat ini di Cikampek dan sekitarnya sekitar 32 derajat Celcius, cukup panas, sehingga memang mengharuskan pepohonan beradaptasi dengan panas yang lumayan menyengat ini dengan menggugurkan daun-daunnya. Ternyata di balik gugurnya daun tersebut ada sebuah hikmah yang terselip, yang insya Allah saya ingin sharing, saya ingin bagikan dengan sahabat sejati sekalian. Jadi betapapun saya sangat menyukai tanaman yang eksotis ini, tetap saja saya tidak mungkin memindahkan tanaman bambu kuning ini ke tempat yang gelap, yang tidak ada sinar matahari, yang tidak terkena panas, yang terhindar dari hujan. Kenapa? Karena kalau saya memindahkan tanaman ini ke tempat yang tidak ada matahari, tidak ada angin, tidak ada hujan, niscaya justru bambu ini akan mati. Karena sinar matahari, angin, kemudian juga hujan merupakan salah satu atau beberapa syarat untuk atau bagi tanaman untuk bisa bertahan hidup. Seperti itu. Jadi tetap saya akan menempatkan tanaman bambu ini di sini, dan tetap akan terkena sinar matahari, tetap akan tersiram hujan, dan tetap akan diterpa angin yang membuatnya bergoyang-goyang. Semoga bambu ini tetap bertahan, tetap bisa tumbuh dengan tadi mungkin beradaptasi menggugurkan beberapa dedaunan yang sudah tua, mengering, dan akhirnya jatuh. Seperti itu. Lalu apa pelajarannya dari jatuh atau mengeringnya dedaunan ini? Tadi saya katakan bahwa panas, air, dan angin merupakan sebuah keniscayaan yang pasti ada dimanapun. Kalau bambu ini dipindahkan dari Cikampek ke Cirebon misalnya, di sana pun ada panas, ada hujan, dan ada angin. Kalau saya pindahkan ke Jakarta, di Jakarta pun sama, atau bahkan saya pindahkan ke luar negeri, di Amerika, dimanapun angin, panas, dan hujan itu juga akan ada. Jadi kita tidak mungkin menyayangi tanaman-tanaman kita dengan cara menyembunyikannya dari yang menjadi faktor kehidupannya. Hikmahnya adalah bahwa kita sebagai manusia pun pasti akan atau pernah diterpa teriknya panas dari intrik, dari keadaan, dari kondisi yang mungkin bergesekan dengan sahabat, dengan teman, dengan lingkungan kerja, dengan berbagai elemen lainnya yang membuat kita tersengat panas. Atau suatu ketika kita mungkin diterpa angin kehidupan yang membuat kita bergoyang, membuat kita sedikit terhuyung, dan lain sebagainya. Pun terpaan air yang kadang-kadang membasahi kehidupan kita, itu pun merupakan sebuah keniscayaan. Lalu pertanyaannya, apakah dengan adanya intrik sengatan panas dari berbagai kehidupan kita, adanya terpaan angin yang menggoyangkan kita, adanya guyuran hujan, air hujan dalam tanda kutip yang kemudian membasahi kita harus bersembunyi? Apakah kemudian kita harus mengasingkan diri ke tempat terpencil
yang tidak ada angin, yang tidak ada orang dan lain sebagainya, itu nyaris tidak mungkin. Kalau misalnya di tempat kerja kita merasa tidak nyaman karena ada orang-orang yang menurut kita tidak baik, kemudian kita memutuskan untuk pindah kerja dengan harapan di tempat kerja yang baru itu tidak ada orang seperti itu. Yakinlah, di tempat baru atau di tempat manapun pasti akan ada orang seperti itu. Hanya sosoknya beda, hanya bentuknya yang berbeda, tapi pasti akan ada hal-hal yang tetap akan membuat kita tidak nyaman. Seperti tadi di Cirebon, di Cikampek, di Jakarta, angin panas hujan itu tetap ada. Pun orang-orang yang menurut kita tidak menyenangkan itu pasti akan ada dimanapun. Kemudian misal di lingkungan rumah kita tidak bersesuaian dengan tetangga, kita tidak nyaman dengan tetangga kita, kemudian kita memutuskan pindah. Yang kira-kira tetangganya baik semua, yang kira-kira tetangganya menyayangi kita semua, yang kira-kira tetangganya support kita semua, yakin kita pun tidak akan pernah menemukannya. Mau di perumahan elit, mau di perumahan yang super blok, ya maupun dimanapun, pasti akan ada hal-hal yang membuat kita tidak senang, yang membuat kita tidak nyaman. Sebaliknya juga dimanapun kita tinggal, pasti ada hal-hal yang menyenangkan, ada hal-hal yang membuat kita bahagia. Syaratnya apa? Hati kitanya yang dibenahi. Kalau tadi bambu kuning ini agar tetap bertahan hidup di antara sengatan panas matahari, di antara terpana air hujan, di antara hembusan angin yang kencang, saya cukup menyiramnya setiap hari, kemudian menahannya, membuat topangan agar bambu ini tidak patah. Selebihnya saya tetap menempatkan bambu ini di tempat yang seharusnya, dan sampai sekarang bambu ini insya Allah tetap bertahan hidup. Pun dengan kita, ketika kita merasakan tidak nyaman di tempat kerja, ketika kita merasakan ketidaknyamanan di tempat kita tinggal, ketika kita tidak nyaman di komunitas kita, artinya bukan serta-merta kita harus pindah, bukan serta-merta orang-orang di luar kita itu tidak baik, tapi sangat mungkin hati kitanya yang tidak disiram, hati kitanya yang tidak ditopang, hati kitanya yang tidak dijaga. Apa penopang hati kita? Zikrullah, sadar Allah bahwa apapun yang terjadi dengan kehidupan kita adalah kehendak Allah. Kalau Allah mengirimkan orang yang tidak baik dalam tanda kutip dalam kehidupan kita, artinya kita harus belajar bahwa kita tidak boleh seperti itu. Kalau ada orang yang omongannya pedas, artinya Allah sedang mengajarkan kita jangan seperti itu. Omongan seperti itu tidak baik, kamu jangan tiru. Kemudian ketika ada orang yang sombong menghampiri kita, memamerkan kekayaannya, memamerkan hartanya, memamerkan kepandaiannya, kita cukup ambil pelajaran dari situ bahwa kamu jangan seperti itu. Kalaupun kamu kaya, kamu tidak harus sombong. Kalaupun kamu banyak harta, tidak harus kamu pamerkan. Kalau kamu pandai, tidak lantas kamu minterin orang. Seperti itu. Jadi topang hati kita, sirami hati kita dengan hal-hal yang positif. Insya Allah pengaruh lingkungan dari luar seperti apapun itu akan kita bisa netralisir, karena memang syarat tumbuh hidup kita adalah seperti itu. Kita tidak akan menjadi orang yang dewasa kalau sedari kecil hidup kita nyaman terus. Kalau sedari kecil hidup kita tidak menemui masalah, lurus terus. Kalau kita sedari kecil tidak merasakan kekurangan, kalau sedari kecil kita selalu dimanja dan lain sebagainya, niscaya hidup kita akan ada yang kurang. Kalau selamanya kita tidak pernah merasakan sakit, maka kita tidak pernah akan bisa merasakan nikmatnya sehat. Kalau selamanya perut kita kenyang, maka kita tidak akan pernah merasakan bagaimana nikmatnya kita makan. Kalau kemudian kita merasakan semuanya serba ideal, semuanya sesuai dengan keinginan kita, niscaya kita akan kurang bersyukur. Jadi kuncinya seperti tadi, pohon bambu ini tidak perlu dipindahkan karena ada terpaan panas dan matahari serta hujan dan hujan. Cukup kalau panas disiram, kalau ada angin kencang ditopang. Pun dengan kita, ketika hati kita merasa tidak nyaman, bukan orang lain yang disalahkan, bukan orang lain yang dikambing hitamkan,
Bukan kemudian lingkungan yang dipersalahkan, tapi coba tengok ke dalam hati kita, apakah hati kita sudah disirami dengan baik dan benar, apakah hati kita sudah ditopang dengan baik dan benar, apakah kemudian hati kita cukup baik untuk bisa meneduhkan temperatur dari lingkungan yang panas. Insya Allah dimanapun kita tinggal, dimanapun kita bekerja, dengan siapapun kita bergaul, ketika hati kita nyaman, insya Allah kita akan nyaman dimanapun dan dengan siapapun kita bergaul. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.